melihat kejadian yang luar biasa ketika ada 3 pertanyaan ya, yang beliau ajukan, tapi ternyata pertanyaan itu sama semua gitu. Dan jawabannya beda dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga kok beda gitu. Wahai penawas, apa maksud dari itu? Orang tanya 3 kok ternyata jawabnya beda-beda pada pertanyaan sama. Nah, orang itu ada 3 tingkatan kata beliau. Tingkatan pertama tingkatan mata, kedua tingkatan otak, ketiga tingkatan hati. Orang yang tingkatannya mata, ibaratnya anak kecil melihat bintang. Ketika ditanya bagaimana besar atau kecil itu bintang, kecil itu bintang, kelihatannya dari jauh kecil gitu. Ketika orang kemudian tingkatan otak, ketika ditanya bintang itu besar atau kecil, dia akan jawab karena dia pengetahuan bintang adalah besar gitu. Ketika orang kemudian tingkatannya hati, ketika ditanya bintang itu kecil atau besar, orang yang tingkatnya hati diberi pengetahuan, diberi kelebihan, dia akan jawab walaupun dia tahu bahwa bintang itu adalah besar, dia akan bilang itu kecil. Kenapa? Gak ada yang besar selain kemahabesarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jawaban Nawas. Jadi apa yang terjadi kayak gimana pun tidak bukan langsung dibawa lagi ke Allah, begitu ya maksud. Mulai dari dosa kecil sampai dosa paling besar gitu ya, itu semua itu betul-betul meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa. Kemudian nanya, mungkinkah manusia itu bisa merayu Tuhan, bisa merayu Allah? Kata jawab Abu Nawas, bisa, oke. Bagaimana caranya? Gitu. Caranya kalau mau merayu Allah, caranya barulah beliau mengeluarkan syair. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi, dan seterusnya. Itu syair bisa merayu Allah itu luar biasa. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Abu Nawas itu tertidur, kemudian beliau mimpi, ada yang menasihati, jika engkau tidak bisa menjadi garam yang menjadikan sedapnya makanan, maka janganlah engkau menjadi lalat yang bisa menjadikan busuk, bisa menjadikan jijik, bahkan bisa menjadikan rusaknya makanan. Jadi diulang lagi ya, jika engkau tidak bisa menjadi garam yang bisa melezatkan makanan, maka janganlah menjadi lalat yang bisa menjadikan jijik, bahkan merusak makanan. Akhirnya beliau terbangun berjanji untuk menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang, janganlah berbuat buruk sama orang. Begitu simpelnya gitu. Kalau kita nggak bisa berbuat baik sama lingkungan, janganlah merusak lingkungan. Begitu. Sederhananya seperti itu, simpel. Nah, itu tuh versi kemudian beliau melampirkan syair-syair seperti ini. Artinya kalau kita kaji secara mendalam syair yang dalam tadi disampaikan, itu lebih tepatnya bagaimana kita itu betul-betul berharap sama Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Fa innaka ghafurun ta'zimi. Bahkan ada pernyataan bahwa engkau itu Maha Pengampun, yaitu pengampun atas dosa-dosa besar. Nah terus kemudian ini bisa dilanjut sedikit lagi, hikayatun, ada ceritanya. Qadima Shibli Ali bin Mujahid fa'anaqahu ibni Mujahid wa qabbala baina 'ainihi. Jadi ketika Imam Shibli Abu Bakar itu ya, ulama besar di zaman Imam Junaid al-Baghdadi yang merupakan ulama tasawuf ya, yang ada satu lagi Abu Hamid al-Ghazali ya, itu beliau ketika silaturahim berkunjung kepada Imam Ibnu Mujahid, beliau berkunjung, terus kemudian luar biasanya fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Terus kemudian Imam Syafi'i langsung dirangkul, dipeluk sama Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ulama besar ya, dan tidak diragukan lagi kealimannya pada zaman itu gitu. Ibnu Mujahid ulama besar dirangkul, kaget kan, dirangkul oleh ulama besar.
Wakobala bahkan bidang itu diciumlah kening baina ainihi, di antara dua mata beliau itu dicium sama Ibnu Mujahid ini. Fausuila andalika, maka kemudian Imam Syibli ini bertanya kepada Ibnu Mujahid, wahai Imam, apa yang menjadi dasar kau bisa merangkul seperti itu gitu? Apa menjadi dasar kau sampai mencium kening seperti itu gitu di antara dua mata? Faqala, kemudian Imam Ibnu Mujahid menjawab, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Waqad aqbala Syibli faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tidur beliau melihat bahwa Imam Syibli itu menghadap Rasulullah gitu. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berdiri menyambut Imam Syibli. Faqala Nabi sallallahu ilaihi wa qabbala baina ainihi, menyambut dengan beliau berdiri, langsung dicium kening Imam Syibli oleh Rasulullah SAW. Pas di antara dua mata beliau dicium oleh Nabi SAW. Faqultu ya Rasulullah, atafa'alu hadha bisyibli. Kemudian beliau tanya Imam Ibnu Mujahid ini yang mimpi gitu, wahai Rasulullah, apakah melakukan seperti itu kepada Imam Syibli? Qala na'am, ya memang aku cium, aku dan seterusnya ya, sesuai keterangan di sini. Innahu lam yusalli fardatan illa wa huwa yaqra'u khalfa. Ya betul, aku lakukan itu karena sesungguhnya dia, maksudnya Imam Syibli itu tidak melakukan sholat fardu kecuali di akhirnya beliau membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayatain. Ini dalam surah Taubah ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim wa tawakkal 'ala rabbul 'arsyil 'azim. Jadi dua ayat itu yang mendasari kemudian beliau dicium oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah di akhir surat beliau selalu membaca itu gitu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad fas'altu Syibli amma yaqulu ba'da surati fadzakara mithlahu wa ala biswab. Kemudian Imam Ibnu Mujahid bertanya kepada Imam Syibli, menceritakan tentang kejadian dalam mimpi beliau, bahwa Imam Syibli itu dicium oleh Rasulullah, dicium keningnya antara dua mata. Ketika ditanya, ternyata beliau istiqomah setelah sholat itu pasti baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Terus ditanya, apakah betul engkau habis sholat membaca itu? Terus jawab beliau, fadzakara mithlahu. Ya, beliau menyebutkan, betul aku setiap sholat baca itu. Ya, laqad ja'akum itu kan ayat menunjukkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bagaimana luar biasanya Allah menghadirkan Nabi Muhammad sebagai utusan untuk kita semua. Nah, jawaban yang materi Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini. Ya tentu banyak lah ya manfaat maslahat dari awal apa yang menjadi nasihat beliau kepada kita semua. Di mana kita ibadah semua harus dibawa ke Allah, hanya untuk Allah saja. Terus kemudian adanya ketidakmampuan kita, mungkin sedikitnya ibadah, ya tentu kita minta ampun atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Begitu yang beliau ajarkan dalam yang tertera dalam kitab ini gitu ya. Terus kemudian ada syair-syair di mana menunjukkan bahwa kita itu mungkin saking banyaknya dosa, saking seringnya lupa sama Allah, apalagi kemudian banyak maksiat, sehingga tidak pantas menjadi ahli surga firdaus, tapi yang juga tidak kuat menjadi penduduk atau penghuni neraka. Maka kita sepatutnya minta sama Allah, fabli taubatan waghfir dzunubi, minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa. Kenapa? Fa innaka ghafurud dzambil alim, karena Allah itu Maha Pengampun dosa besar. Jangankan dosa kecil ya, dosa besar aja diampuni, apalagi dosa kecil. Karena Allah tentunya ya ibadalladzina
asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian sendiri, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kita semua diberi istiqomah oleh Allah untuk senantiasa beribadah lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekaligus terima kasih Bapak Ibu ya, jemaah sekalian sudah ikut meramaikan masjid dengan bersama-sama kita sharing ya, bersama-sama kita baca kitab, bukan menggurui. Kalau menggurui salah ya, karena belum pantas, tidak pantas untuk menggurui, tapi kita sama-sama bacakan apa yang ada dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari salah satu pengarang dan tentunya berkah dari kitab yang sudah beliau karang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.